Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 atas nama Baik Rizky Ayu Latifah, Titin Mardiana, dan Vera Selviana akan menjelaskan materi tentang to be tailored pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum topik 5 modul rancangan pembelajaran dalam UBD. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuannya. Yang kedua, bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Nah, kami mulai dari pertanyaan yang pertama. Pembahasan ini kami mulai tentang apa sih makna arti mengakomodasi terlebih dahulu. Nah, menurut KBBI, mengakomodasi adalah menyediakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan. Mengakomodasi berasal dari kata dasar akomodasi. Lalu, cara mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik dalam kegiatan pembelajaran secara umum dapat dilakukan dengan guru menerapkan teaching at the right level atau TARL. Yang kedua, developmentally appropriate practice atau DAP, atau biasa kita sebut juga pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang ketiga, guru juga dapat menerapkan culturally responsive pedagogi. Nah, yang pertama kami akan menjelaskan tentang teaching at the right level atau TARL. Adalah suatu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan anak-anak memperoleh kemampuan dasar seperti membaca dan berhitung dengan cepat. Nah, fokusnya adalah membantu anak-anak dengan dasar membaca, memahami, mengekspresikan diri, serta keterampilan berhitung sesuai dengan tingkat kemampuannya. Lalu selanjutnya yaitu developmentally appropriate practice atau biasa kita sebut pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah pendekatan yang memposisikan anak sebagai pemegang peranan utama dalam proses pembelajaran, di mana kegiatan yang akan dan sedang dilakukan mewadahi gagasan anak, memberikan banyak kesempatan untuk anak aktif bergerak dan bertanya, dan juga menjelajah serta mencoba. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu culturally responsive pedagogi. Berpijak pada premis bahwa landasan budaya memainkan peran dalam membentuk gaya belajar dan pada gilirannya menuntut adanya pengajaran yang sejalan dengan lensa budaya. Sehingga model pendidikan teoritis tidak hanya bertujuan meningkatkan prestasi peserta didik, tetapi juga membantu siswa menerima dan memperkokoh identitas budayanya. Nah, adapun langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan oleh pendidik antara lain yang pertama, menyesuaikan kebutuhan peserta didik yang berbeda pada abad ke-21, yaitu dengan pengalihan kelas konvensional menjadi kelas maya. Dengan cara yang tepat, materi pelajaran akan lebih mudah diterima dan dipahami oleh peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Lalu yang kedua yaitu guru melakukan tes diagnostik kognitif dan non-kognitif untuk mengetahui kemampuan awal, gaya belajar, dan minat peserta didik. Setelah guru mengetahui karakteristik peserta didik, maka guru bisa mengakomodasi kemampuan awal peserta didik yang beragam dengan menyiapkan LKPD yang di dalamnya terdapat langkah-langkah, materi prasyarat, dan materi yang sedang dipelajari. Guru memfasilitasi mulai dari kemampuan minimal yang dibutuhkan peserta didik sampai kepada pengayaannya. Nah, lalu yang ketiga yaitu memfasilitasi proses kegiatan belajar mengajar. Nah, memfasilitasi ini seperti pemberian bahan bacaan materi sebelumnya, ringkasan materi, ataupun penjelasan dari guru secara langsung untuk menumbuhkan dan menguatkan pengetahuan peserta didik pada materi sebelumnya. Lalu yang keempat yaitu memberikan diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Nah, maksudnya di sini untuk mengakomodasi gaya belajar dan minat peserta didik, maka guru bisa menyiapkan sumber belajar yang beragam, misalnya video, gambar, dan LKPD. Nah, konten yang diambil bisa disesuaikan dengan minat peserta didik. Diferensiasi proses bisa dilakukan dengan memberikan keleluasaan peserta didik
untuk menjawab LKPD yang diberikan. Lalu diferensiasi produk bisa dilakukan dengan memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk menuangkan hasil diskusinya dengan kelompok atau pekerjaan mandiri dalam bentuk video, gambar, ataupun artikel. Hal ini dilakukan untuk memfasilitasi peserta didik dengan gaya belajar yang berbeda-beda, seperti gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik. Lalu yang kelima yaitu memberikan motivasi kepada peserta didik. Nah, ini pemberian motivasi ini berguna untuk meningkatkan dan menumbuhkan minat, bakat, serta kreativitas yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Di sini kami mendeskripsikan kondisi itu apabila pendidik telah menyusun sebuah rancangan pembelajaran lalu terjadi suatu perubahan kondisi yang membuat tidak maksimalnya pengaplikasian rancangan pembelajaran tersebut. Nah, cara menyesuaikannya yaitu yang pertama mengetahui berbagai hambatan atau perubahan kondisi yang terjadi. Lalu yang kedua, cara yang dilakukan untuk menyesuaikan rencana pembelajaran dan kemampuan apa saja yang perlu dimiliki seorang pendidik untuk menanggulangi hal tersebut. Nah, kita mulai dari pembahasan yang pertama yaitu perlu untuk mengetahui berbagai hambatan atau perubahan kondisi yang mungkin terjadi pada saat proses pembelajaran. Nah, kami di sini biasanya mendapatkan dua hambatan yang sering terjadi begitu. Yang pertama yaitu kondisi sarana dan prasarana yang mungkin tidak maksimal atau terkendala teknis dan keadaan. Nah, contohnya dalam pembelajaran itu kita menggunakan LCD atau proyektor. Nah, saat akan melakukan proses pembelajaran tiba-tiba LCD atau proyektor tersebut tidak ada atau digunakan oleh guru lain. Nah, itu adalah salah satu hambatannya. Yang kedua yaitu alokasi waktu pembelajaran berlangsung. Seperti yang sering kita ketahui, nah waktu pembelajaran itu terkadang terpotong dikarenakan kegiatan yang terjadi secara tiba-tiba, seperti misalkan adanya sosialisasi, kegiatan upacara, yang mungkin nanti selesainya akan melebihi waktu. Nah, di sini maka hal yang dapat dilakukan oleh seorang guru atau pendidik untuk menyesuaikan rencana pembelajaran tersebut dalam hal memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu memprediksi tantangan yang ada di kelas sehingga bisa dibuat plan B jika dalam pelaksanaan tidak sesuai rencana. Lalu yang kedua, fokus kepada tujuan pembelajaran saat itu. Nah, menyesuaikan materi dengan waktu efektif di sekolah apabila ada yang tidak sesuai. Lalu yang ketiga yaitu mengidentifikasi hambatan apa yang membuat rancangan pembelajaran tidak dapat diaplikasikan dengan maksimal. Nah, yang keempat, membuat perencanaan ulang sesegera mungkin agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif. Nah, yang kelima, melakukan evaluasi dan refleksi terhadap rancangan yang telah dilakukan. Lalu yang keenam, membuat perubahan atau revisi untuk merancang pembelajaran yang selanjutnya. Lalu yang terakhir, melihat perubahan kondisi yang terjadi. Selanjutnya, menyesuaikan dengan rencana pembelajaran yang telah disusun. Namun, tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan pembelajaran yang telah disusun sebelumnya. Nah, itu tadi beberapa hal yang dapat kita lakukan ketika misalkan terjadi ketidaksesuaian rencana pembelajaran dikarenakan berbagai hambatan. Sehingga seorang pendidik perlu memiliki kemampuan-kemampuan untuk menanggulangi keadaan tersebut. Yang pertama, kemampuan membuka pelajaran. Yang kedua, kemampuan memberi penjelasan. Lalu selanjutnya, kemampuan menggunakan metode pengajaran. Yang keempat, kemampuan memanfaatkan media pengajaran. Yang kelima, kemampuan melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Yang keenam, kemampuan menggunakan waktu yang efisien. Dan yang terakhir yaitu kemampuan menutup pelajaran. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.